Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wasyukru lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Kiai Zainal Abidin, pimpinan daerah Muhammadiyah Lumajang. Saya sebut dulu karena sesepuh. Yang kedua, yang sama-sama kita hormati, Wakil Ketua Majelis Pendidikan Kader dan Pengembangan Sumber Daya Insani Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Enggak ada yang tahu. Kiai Profesor Latifun. Walaupun PP tapi saya sebut belakangan karena khawatir cangkolang ke Pak Leknya. Yang sama-sama kita hormati Ketua PCM Yosowilangun, juga Kiai Muahlan, Ketua PCM Dongkol. Kalau disebut mantan sudah biasa, kalau Dongkol itu lebih terhormat. Kiai Satun Aminuddin dan para calon ketua PCM Yosowilangun, hadirin semuanya, ibu-ibu Asia, ketua PCA, ketua PRA yang hadir di acara yang sangat membahagiakan sekaligus membanggakan ini. Saya merasa berbahagia karena tiba di Wodgale, sebuah desa yang paling dekat dengan Australia. Satu kilo, 2 kilo sudah sampai ke lautan lepas, dan itu kalau berlanjut pasti sampai ke benua Australia. Yang kedua, merasa berbahagia karena bisa berjumpa dengan para jamaah Muhammadiyah se-Yosowilangun. Saya dulu hanya pernah mendengar ada nama kecamatan Yosowilangun. Alhamdulillah pagi ini saya bukan hanya mendengar tetapi tidur di Yosowilangun, di sebuah desa yang sangat luar biasa yang bernama Wodgale. Ternyata nama Wodgale itu ketika saya searching di Google banyak ternyata. Selain di sini ada Wodgale di Blitar, ada Wodgale di daerah lain, banyak. Ini mana nih yang Wodgale ini?
Dan saya tidak perlu mencari tahu apa arti Wat Galih itu. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ada yang belum saya sapa ya? Para sesepuh dan bini sepuh. Kita bermuhammadiyah ini harus selalu bergembira. Dan itu sama-sama kita rasakan ketika ada event-event penting di dalam perserikatan. Muscap kapan Pak Yai Mahlan? Bulan Mei. Lebih banyak anggota muscapnya atau penggembiranya? Berimbang, muscap berimbang. Kalau muktamar di Surakarta, anggota muktamarnya sangat terbatas, mungkin hanya 3 ribuan. Tetapi penggembiranya ratusan ribu yang bergembira di kota Surakarta. Sampai-sampai perjalanan dari Manahan ke tempat acara itu membutuhkan waktu 3-4 jam. Lebih enak jalan kaki daripada naik bis. Karena itu ini yang harus kita pelihara, bergembira. Sebagaimana dahulu Kiai Dahlan juga bergembira. Termasuk kita harus bergembira punya tokoh-tokoh yang mulai hari ini saya resmikan sebagai kiai. Karena Muhammadiyah itu, kiai itu sesungguhnya sejak dulu sudah ada. Kiai Dahlan, Kiai Suja, ketua atau Hobestir, Presiden Hobestir yang kedua Kiai Ibrahim. Karena itu hari ini kita resmikan ada Kiai Zainal Abidin Al-Wud Galawi, orang Wat Galih. Keren juga anunya itu. Al-Wud Galawi itu namanya asli Wud Galih. Lalu ada juga Kiai Muahlan. Mulai hari ini kita sebut Kiai. Dan juga ada Kiai Aminuddin. Kalau kemarin-kemarin tidak disebut Kiai, mulai hari ini kita sebut Kiai. Kiai. Hanya Kiai Wat Galih. Jangan Kiai yang di seberang lain. Karena di kampung saya Kiai itu syaratnya 3. Itu yang rupa-rupanya tidak diinginkan oleh Kiai Muahlan. Yang pertama, Kiai itu harus punya santri. Kiai Muahlan ini santrinya banyak, pengajian di mana-mana. Apalagi Kiai Zainal. Jamaah Muhammadiyah adalah para santrinya. Begitu juga Kiai Dahlan dahulu juga punya santri. Yang kedua, Kiai itu harus punya pesantren. Di depan kita ini ada, saya lihat tadi tulisan ada pondok pesantren Darussalam. Itu kan kiainya kan Kiai Muahlan itu. Yang ketiga, kiai itu kalau di kampung saya istrinya harus lebih dari 1. Nah, ini rupa-rupanya yang dihindari oleh Kiai Muahlan, sehingga enggan disebut sebagai kiai karena merasa belum pantas. Saya yakin Pak Yai Muahlan tidak berani. Bukan tidak berani, karena beliau termasuk seorang laki-laki yang istiqomah. Ikatan suami takut istri di rumah.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang penting di dalam berserikat, di dalam berorganisasi, di dalam hidup bersama adalah kepemimpinan. Kepemimpinan itu di dalam bahasa Arab banyak istilahnya. Yang pertama imamah, itu kepemimpinan. Pemimpinnya disebut dengan imam. Imam salat. Ada pengikutnya namanya makmum yang diimami. Kepemimpinan artinya imamah. Kalau di dalam dunia kemiliteran ini sudah mulai rasa Madura. Militer di Madura disebut militir. Online, unlin. Internet jadi internet. Itu Madura itu. Bahasa Madura. Bodoh. Madura buat galih. Kalau ada yang pernah menyampaikan, mungkin Kiai Mahlan mengatakan bahwa saya orang Madura, itu fitnah. Yang betul saya asli Solo. Kula asli Solo. Nanti insya Allah pulang mudik ke kampung halaman lewat Suramadu, itu Solo. Solo beda dengan Solo ya. Nah, dalam kemiliteran ada qaid, panglima atau komandan. Kepemimpinan disebut qiyadah. Ada kepemimpinan yang lain dalam sejarah Islam bernama khilafah, khilafah Rashidah, ada khilafah Umayyah, khilafah Abbasiyah, dan seterusnya. Pemimpinnya disebut dengan khalifah, wakil. Wakil, khalifah itu artinya wakil. Nah hadirin, di dalam Muhammadiyah kepemimpinan itu juga penting. Bahkan institusinya disebut sebagai pimpinan, bukan pengurus. Kalau pengurus itu apa ya? Seksi sibuk. Nah, kalau pengurus itu seksi sibuk. Kalau pemimpin itu memang mengendalikan, mendirect, mengarahkan, memberi visi, menunjukkan jalan. Rupa-rupanya itulah yang menjadi pertimbangan Muhammadiyah memilih istilah pimpinan. Di sini pimpinan cabang Muhammadiyah Yoso Wilangon. Di depan saya tadi baca pimpinan ranting Muhammadiyah Wot Galih. Mohon maaf, saya sebut yang saya hormati Ketua PRM dan PRA Wot Galih. Hadir? Pundi ketua nih? Alhamdulillah. Selamat telah terpilih menjadi Ketua PRM Wot Galih. Sudah musran? Oh belum? Kalau belum musran, saya rekomendasikan jangan kalah dengan PCM Yoso Wilangon. Muscap di mana kemarin? Di sini. Di halaman ini. Jangan di sini, tapi pilihlah tempat yang lebih menarik. Mungkin musrannya di Yogyakarta. Seluruh warga jamaah Muhammadiyah Wot Galih dan Aisyah diajak ke Yogyakarta. Kantor pusat, ada aula di sana kantor pusat. Kantornya Profesor Latifun, Jakarta atau Jogja? Jogja ya. BPK, apa namanya, MPK. Siap Pak Ketua? Dan ketika sudah sampai di Jogja, jangan lupa nyambangi ziarah makam Kiai Dahlan.
Karena saya yakin Ketua PCM Yusuf Langun belum pernah ziarah makamnya Kiai Dahlan. Sudah? Oh, belum. Inilah Muhammadiyah itu. Jangan-jangan Pak Wakil Sekretaris PDM, Wakil Sekretaris, maaf, Sekretaris PDM Lumajang juga belum. Sudah ke rumahnya, Langgar Kidul di Kauman, tetapi ke Karangkajen belum. Itu disitulah orang Muhammadiyah itu terlalu tidak memperhatikan jejak sejarah para tokoh-tokohnya ketika sudah wafat. Karena terlalu sibuk ngurus orang hidup sampai lupa ngurus orang yang sudah wafat. Jangan lupa musran di Yogyakarta dan mampir di makam Yai Dahlan di Karangkajen dan makam Nyai Walidah di Kauman. Siap? Pokoknya kalau tidak musran di Yogyakarta, tidak usah musran, biar tetap jadi ketua. Mohon maaf, saya juga belum ke makam Kiai Dahlan. Jadi karena terlalu sibuk ngurus orang-orang hidup dengan mendirikan sekolah, rumah sakit, panti asuhan agar mereka mengalami mobilitas sosial, naik derajatnya, naik kedudukannya, naik martabatnya, sampai yang sudah mati jarang terfikirkan. Tapi itulah yang kemudian selalu ditempelkan dengan Muhammadiyah. Oh, jadi Muhammadiyah engkau nikmati orang diurus. Siapa yang tidak diurus? Semua diurus sesuai dengan ketentuan syariat. Urusan kita dengan sesama yang sudah wafat akhirnya mengantarkan ke makam. Emang mau nemani terus? Tidak mungkin kita menemani terus, karena itu sudah ada di sisi Allah, sudah menjadi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu menjadi urusan sesamanya ketika masih hidup bersama, masih bisa bersama-sama, dan ketika sudah masuk ke dunia yang lain, sudah bukan urusan kita sebagai manusia. Sak cinta-cintanya seorang istri tidak akan mungkin mau menemani suaminya di dalam kuburan. Setan, ibu-ibu Aisyah yang saking cintanya, gayane ditinggal mati pucuning geru-geru, padahal sudah siap menerima lamaran mantannya. Gayane bapak-bapak ditinggal mati pucune koyok sedih-sedih, padahal janda di sebelah sudah siap untuk dia pinangnya. Artinya ada batas. Maka kalau Muhammadiyah itu sibuk ngurus orang hidup, itu sudah betul, sudah dalam jalan yang benar. Maka di sebelah ada sekolah untuk ngurus orang yang hidup. Jangan-jangan juga lupa menyiapkan makam bagi jamaah Muhammadiyah di Wotkale. Pundi Pak Yai? Makamnya masyarakat Wotkale. 1 kilo dari sini ke selatan, ke arah pantai. Muhammadiyah pimpinan pusat baru beberapa tahun yang lalu menyiapkan pemakaman Husnul Khotimah di Kulon Progo, dan penghuni pertamanya adalah Buya Syafi'i Ma'arif. Buya Yunahar masih di Karangkajen, tetapi Buya Syafi'i
sudah menempati pemakaman khusus warga Muhammadiyah di Kulon Progo. Silakan nanti kalau ingin kumpul dengan Buya, daftar di pemakaman Husnul Khotimah di Yogyakarta. Tetapi syaratnya satu, musrannya harus di Yogyakarta. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muhammadiyah yang artinya adalah pengikut Nabi, pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dalam urusan kepemimpinannya pun harus mengikuti cara kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caan Madura, the prophet leadership. Nah, itu bahasa Madura itu. Kepemimpinan Nabi. Nabi itu adalah sosok pemimpin yang paling dicintai oleh siapapun para pengikutnya pada zamannya. Tidak diragukan ini. Saya selalu mengatakan tentang sosok yang satu ini, sosok yang agung ini, dalam segala urusannya, dalam segala halnya, tidak ada kalimat dan untayan syair yang dapat menggambarkan secara tepat tentang keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, termasuk di dalam memimpin. Maka penulis barat menempatkan beliau sebagai tokoh pertama yang paling berpengaruh di dalam sejarah kemanusiaan. Itu adalah bukan main-main. Pemimpin yang paling sukses. Karena itu kalau ingin jadi pemimpin yang sukses, teladani Nabi. Termasuk pemimpin dimanapun, di tingkat lokal, di tingkat yang paling kecil, sampai tingkat nasional. Nek pengen dadi presiden sing apik, tiru presiden yang bernama Muhammad ketika memimpin negara Madinah. Jadi urusan belusuan itu bukan barang baru dalam sejarah Islam, dan itu diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Saya ingin tahu, Wot Galih sudah pernah dibelusi Presiden RI? Belum. Jangan-jangan Pak Presiden tidak mengerti, tidak tahu kalau di sini ada sebuah desa yang bernama Wot Galih itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang sangat dicintai pada zamannya, bahkan setelah beliau tiada. Bahkan sampai sekarang kecintaan umat Muhammad, umat Islam terhadap Rasulullah tidak akan pernah diragukan. Para hadirin, walaupun tidak punya rutinan selawatan, apa namanya kalau di sini ya? Grup selawat, apa namanya kalau bahasa selawatan? Tidak berarti para hadirin tidak mencintai Rasulullah. Kita mencintai Rasulullah dengan caranya sendiri. Kita lebih banyak menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah lewat tindakan-tindakan, lewat perbuatan-perbuatan. Karena itulah yang dicontohkan oleh Kiai Dahlan. Kiai Dahlan itu sedikit bicaranya, banyak perbuatannya. Itu Kiai Dahlan. Kalau ada pemimpin kok banyak ngomong tapi dia kongkon nyambut gawe, itu bukan kepemimpinan yang mewarisi Kiai Dahlan. Bukan gaya Kiai Dahlan. Kiai Dahlan itu sedikit bicara,
banyak bekerja. Maka disebut sebagai tokoh pragmatis. Pokoknya punya ide, punya pikiran, lakukan. Punya ide, lakukan. Termasuk ketika membuat sekolah model baru, yang ketika itu banyak ditentang oleh tokoh-tokoh agama pada masanya. Meniru-niru Belanda, bahkan meniru-niru Kristen. Jadi kalau Kiai Dahlan dituduh jadi Kristen alus, kalau pernah melihat film Sang Pencerah, kiai kafir karena telah meniru orang kafir, londo kafir, karena sudah meniru gaya orang-orang Kristen. Karena ketika Kiai Dahlan membuat sekolah bernama HIS, sekolah rakyat, lalu sekarang menjadi sekolah dasar. Ada SD Muhammadiyah di Wodgale? Tidak ada, yang ada SMP ya. Di Yosowilangon MI, kalau Lumajang harus MI. Majeng. Meniru Belanda. Lalu karena HIS milik orang Kristen itu disebut dengan HIS Meet the Bible, HIS dengan tambahan pelajaran Bible, Qurannya, kitabnya orang Kristen, maka Kiai Dahlan juga memberi nama HIS-nya itu dengan HIS Meet the Quran. HIS dengan tambahan pelajaran Al-Quran. Meniru yang baik, tetapi bukan mengajarkan Bible, bukan mengajarkan bagaimana beribadah dengan cara orang-orang non-muslim, tetapi mengambil cara mereka mengajarkan agamanya dengan tetap mengajarkan Al-Quran. Itu Kiai Dahlan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Rasulullah adalah sosok pemimpin yang kita teladani, yang kita panuti, yang kita tiru ketika kita diberi amanah menjadi pemimpin. Ini saya yakin semuanya pimpinan. Ada cabang, ada ranting, ada 7 ranting. Betul Pak Yai? Pak Yai Muhammad, ada Wodgale, dan lain sebagainya, dan kawan-kawan. Masih ada 6 desa yang belum ada. Tinggal 6 ya. Ranting yang belum ada ranting. 5 desa belum. Yang 1 desa kita itu yang paling mudah didirikan ranting Muhammadiyah itu. Caranya bagaimana? Orang Wodgale pindah ke sana. 15 orang terhimpun dalam cukup 4 keluarga itu. Lalu masing-masing keluarga ada 4 orang. Kalau 4 berarti 16, sudah lebih 1 syarat mendirikan ranting Muhammadiyah di desa yang belum ada rantingnya itu. Atau cara yang lain, Pak Ketua Cabang bikin cabang di sana, bikin rumah maksudnya. Tapi syaratnya bukan hanya rumah, tapi harus ada tangganya. Prof Latif pun bikin rumah tapi tidak ada tangganya di sini. Saya tadi malam tidur luar biasa, nikmat di Hotel Latin, Latifun Titin. Beliau belum kasih nama, tapi saya kasih nama, Hotel Latin. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Rasulullah sangat dicintai. Karena itu saya ingin menyampaikan beberapa contoh saja tentang bagaimana sahabat-sahabat itu ketika itu menunjukkan cinta yang sangat agung kepada Rasulullah. Mudah-mudahan nanti kita semua para pemimpin-pemimpin perserikatan ini bisa meniru
Dan kita sampaikan kepada yang lain agar belajar menjadi pemimpin seperti Rasulullah memimpin. Mudah-mudahan nanti YouTube ini sampai kepada pemimpin-pemimpin yang lebih tinggi lagi, dan mudah-mudahan nanti sampai juga kepada siapa yang akan mendedikasikan dirinya untuk menjadi pemimpin Indonesia tahun 2024. Saya tidak boleh kampanye, dan saya belum punya pilihan. Saya nanti akan memilih Pak Yai Zainal, orang yang minta saya memilih. Maka orang yang akan saya pilih syaratnya harus datang ke saya, minta dipilih. 5 tahun yang lalu ada yang datang ke rumah saya untuk meminta memilih presiden dan wakil presiden. Kaget saya ini di desa Landung Sari kok ada tokoh nasional datang ke rumah saya mewakili cawapres, dan itu adalah kakak dari salah satu calon wakil presiden tahun 2019 ya, 19. Kakaknya datang. Ditambah tokoh nasional yang bernama Dr. Marzuki Ali. Karena sudah datang, ya saya pilih. Tapi tidak tahu nanti apakah besok saya memilih orang yang sama, saya tidak tahu. Tergantung yang datang. Kalau Pak Yai Muahlan mau jadi wakil presiden, silakan datang ke rumah saya untuk saya pilih. Pertama, contoh tentang sahabat menunjukkan cintanya yang sangat besar kepada pemimpin agung, the great leader Rasulullah Muhammad SAW. Diriwayatkan bahwa pada permulaan Islam, pada suatu hari seorang sahabat dekat Rasul yang bernama Abu Bakar As-Siddiq berbicara di hadapan orang-orang kafir di Masjidil Haram. Pertanyaannya, lawang kafir kok masuk Masjidil Haram? Ketika itu boleh. Sebelum ada larangan orang-orang kafir masuk 2 kota suci, dan itu ayatnya turun di Madinah. Ketika di Mekah tidak ada larangan. Namun ketika itu Abu Bakar tidak diterima pembicaraannya, dan orang-orang kafir itu memukuli Abu Bakar sampai Abu Bakar jatuh dan tidak sadar. Karena itu Banu Taim ini kabilahnya Abu Bakar, membawa Abu Bakar ke rumahnya dalam keadaan pingsan. Menjelang malam, Abu Bakar mulai sadar dan dia mulai sanggup berbicara. Hadirin, kalimat apakah yang pertama kali keluar dari lisan Abu Bakar As-Siddiq setelah ia pingsan sekian lama itu? Abu Bakar berkata, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kira-kira kalau di antara para hadirin jatuh lalu pingsan, setelah sekian lama pingsan lalu sadar, kira-kira para hadirin akan bilang apa? Kalau dibawa ke rumah sakit, mungkin kita akan mengatakan, aku iki nang ndi? Kata-kata yang diucapkan menggambarkan apa yang dipikirkan. Kalau ada orang yang mengatakan saya ini di mana, berarti dia memikirkan dirinya. Kira-kira kalau ada yang pingsan lalu sadar, lalu takon, Pak Yai Muahlan piye? Dek rumah Kiai Muahlan? Kayaknya nggak ada deh. Atau mau dicoba, silakan pingsan dulu.
Tetapi Abu Bakar ketika dia sadar, maka yang ditanyakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sama sekali tidak memperhatikan penderitaan dirinya yang babak belur dipukuli oleh orang-orang kafir Quraisy. Itulah bukti cintanya Abu Bakar kepada sosok agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Mohon maaf saya tidak membacakan riwayat hadisnya. Toh kalau saya baca juga paling-paling banyak nggak paham. Tetapi lebih dari itu, saya ini bukan ahli hadis, tapi ahli hadas. Kalau ahli hadis pasti lengkap riwayatnya, matannya. Ya saya hafal sih, tapi nanti saya berubah menjadi ahli hadis. Yang kedua, contoh yang lain ada riwayat bahwa pada pertempuran Uhud, saya kira semuanya tahu tentang perang Uhud, yang jumlah pasukan muslimin lebih banyak daripada pasukan kafir, tetapi pasukan muslimin babak belur, kalah. Ketika itu, ketika sejumlah sahabat terbunuh sebagai syuhada, ada seorang sahabiyah, seorang sahabat perempuan dari kalangan Ansor, asli Madinah, diberitahu bahwa suaminya, ayahnya, saudaranya, dan anaknya semuanya gugur sebagai syuhada di Uhud. Setelah ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ia bertanya, bagaimana keadaan Rasulullah? Ia diberitahu bahwa Rasul dalam keadaan sehat walafiat. Namun ia masih bersikukuh untuk bisa melihatnya sendiri dengan mata kepalanya sendiri. Akhirnya hadirin, setelah ia bertemu dengan Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, semua musibah menjadi kecil bagiku setelah aku melihatmu. Luar biasa. Ibu-ibu, kalau panjenengan diberitahu bahwa suaminya wafat sebagai syahid, saudaranya syahid, orang tuanya syahid, anaknya syahid, kira-kira mau takon nopo? Kayaknya nggak bisa bertakon-takon. Seorang sahabiah ini justru yang ditanyakan adalah Rasulullah. Dan ketika diberitahu, ia masih ingin bukti bahwa dia bisa melihat sendiri. Dan di hadapan Rasul dia berkata, ya Rasulullah, semua musibah menjadi kecil bagiku setelah aku melihatmu. Ayahnya, suaminya, saudaranya, anaknya semuanya menjadi kecil dibandingkan dengan sosok agung Rasulullah bagi wanita sahabiah ini. Kayaknya sulit mencari contoh di Yosilangun. Hadirin, kita tentu masih punya contoh tentang bagaimana kecintaan sahabat-sahabat itu kepada Rasulullah. Tetapi kalau banyak-banyak, nanti nggak selesai-selesai. Mandat saya cukup hanya 1 jam katanya ya. Kata Prof. Latifun, atu-atu ke Malang kok 1 jam, tambah setengah jam. Kalau tambah setengah jam, nanti saya ditinggal kereta. Tapi untung masih ada kereta yang akan lewat. Tetapi cukuplah di sini untuk kita bisa mengatakan bahwa sahabat-sahabat itu menangis apabila nama Muhammad disebut di depan mereka, karena cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW yang sudah wafat.
Rasul selalu diingat oleh sahabat-sahabatnya, bahkan sampai pada saat ini, bahkan sampai masa-masa selanjutnya, sosok yang satu ini tidak mungkin dilupakan. Piye carane menjadi pemimpin yang kebaikan-kebaikannya selalu diingat, namanya selalu dikenang, dan tidak ada yang ingat tentang sesuatu di luar kebaikan-kebaikannya. Pripun carane? Hadirin, karena itu dalam kesempatan yang sangat singkat ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana Rasulullah itu bergaul, memperlakukan sahabat-sahabatnya sehingga beliau begitu dicintai oleh mereka. Bukankah kita semua menginginkan agar kita bisa menjadi pemimpin yang dicintai oleh mereka yang kita pimpin? Ini dalam waktu-waktu yang dekat akan banyak muncul orang-orang baik yang akan datang menyapa para hadirin, meminta dukungan, pokoknya manis dikata. Akan banyak janji untuk membahagiakan para hadirin, para jemaah, para masyarakat. Saya yakin. Atau jangan-jangan ada di sini. Dalam rangka pemilihan umum 2024. Bulan apa ya? Februari ya. Tanggal 9. Tanggal 14. Ini pasti KPU itu. Atau PPK ya. Tanggal 14 Februari. Sebelum itu pasti akan banyak orang-orang baik muncul di depan kita, menyapa dengan senyuman, tapi mungkin senyumannya palsu. Memberikan amplop dengan isi uang palsu untuk mendapatkan dukungan palsu, agar memberikan suara palsu, agar dia nanti menjadi pemimpin palsu untuk masyarakat palsu, untuk memberikan kesejahteraan palsu. Itu meniru sajaknya R. Sarjono, siapa ya? Lupa saya namanya, saya masih ingat. Nanti cari sajak palsu, itu saya temukan sudah sebelum ada YouTube. R. Sarjono, seorang penyair, sajak palsu. Jadi nanti itu akan datang calon-calon pemimpin dengan senyuman palsu, untuk mendapatkan dukungan palsu, memberikan amplop dengan uang palsu. Asli ya? Kalau asli, ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Karena dia pasti akan menjadi pemimpin yang menjanjikan kesejahteraan palsu. Pemilu itu ada beda-beda dikit lah dengan PKB. Ibu-ibu sekarang sudah tidak ditemukan ya PKB ya. Kalau tahun 80-an banyak bertebaran PKB di mana-mana. Sebelum BKKBN dipimpin oleh orang sosiolog Haryono Siono, dia seorang sosiolog, ahli sosial, tapi disuruh memimpin BKKBN, mengatur rencana keluarga Indonesia. Sebelumnya pasti dokter. Sebelum Haryono Siono memimpin BKKBN, semuanya dokter. Dokter ya pasti ngasih pil, ngasih obat. Obat agar perempuan tidak hamil. Semuanya obat, itu dokter. Kalau dokter tidak ngasih obat, pasiennya enggak balik. Padahal sebenarnya hanya pilek, kalau nggak dikasih obat
nggak balik. Bahkan dulu kalau tidak disuntik pasti nggak laku. Sekarang mana ada dokter nyuntik? Tidak ada. Ngasih resep. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa bedanya pemilu besok dengan PKB? Kalau pemimpin jadi lupa, nggak balik ke sini untuk memberikan senyum, untuk menyapa kembali, dia menikmati. Itu pemilu. Dalam pemilu kalau ada yang jadi lupa. Kalau PKB kalau lupa jadi. Karena itu jangan sampai lupa supaya tidak jadi gitu ya. Hadirin, nah rahasianya bagaimana menjadi pemimpin yang dicintai sebagaimana Rasulullah yang sangat dicintai oleh orang-orang yang dipimpinnya, oleh sahabat-sahabatnya. Yang pertama, akhlak Rasulullah dalam pergaulannya yang patut kita contoh adalah perhatian yang tulus kepada orang lain. Ingat, perhatian yang tulus kepada orang lain, bukan perhatian palsu, bukan sapaan palsu, tetapi tulus. Rasulullah itu lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya. Ini kira-kira. Kalau Rasulullah berbicara dengan orang, Rasul itu menghadapkan seluruh wajahnya kepada orang yang sedang berbicara dengan Rasulullah. Nggak pernah Rasul itu, apalagi kalau kita ada orang salaman kok, salaman tapi gini, jangan diterima salamannya itu, kecuali salamannya ada amplop. Walaupun dia sibuk, terima, tapi nggak usah dipilih. Ini temanya pemilu, tapi jangan kampanye, kata Pak Yai Muahlan. Mestinya Pak Yai Muahlan ini daripada jadi ketua PCM mendingan jadi caleg deh. Caleg palsu. Caleg palsu. Ini Yai Muahlan ini kalau beliau ini lahirnya sebelum Kanjeng Nabi, itu sudah jadi nabi. Wilayahnya Yosef Wilangon. Cuma sayangnya lahirnya tahun 60-an, 62 ya. Coba lahirnya tahun 500-an itu kan jadi nabi itu. Ini semua kan umatnya Kiai Muahlan ini. Panjenengan barangkali sudah banyak tahu, nabi itu jangan membayangkan umatnya banyak. Bahkan ada nabi yang tidak punya umat. Tahu kehidupan nabi yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran tetapi populer namanya, Nabi Khidir. Dia nabi, lebih hebat daripada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa diperintahkan untuk mencari sosok yang satu ini, kira-kira sulitnya lebih sulit daripada mencari desa Wot Galih. Saya tadi malam kok nggak sampai-sampai, cuma nggak saya katakan kepada beliau yang jemput ini, iki si perang kilo mana ini? Ternyata katanya sudah tinggal 1 kilo atau 2 kilo ke pantai selatan. Cuma saya tidak sempat nanti menyapa Nyi Roro Kidul yang ada di pantai selatan. Kayaknya di sini tidak ada ya konsep Nyi Roro Kidul itu ya. Tidak ada ya. Kira-kira yang dicari bukan Nyi Roro Kidul tapi Nyi Lor. Bu Nyai Lor ya. Hadirin, satu hari Rasulullah dihentikan oleh seorang perempuan tua. Ketika Rasul sedang berjalan, Rasul berhenti. Tidak disebutkan siapa nama wanita ini. Berarti dia bukan orang terkenal, bukan orang luar biasa. Dia orang umum, bukan orang yang luar biasa.
Rasul berhenti. Dan Rasulullah mendengarkan seluruh pembicaraan wanita tua ini. Kira-kira kalau sekarang ada pemimpin di stop sama orang di jalan, kira-kira mandek nopo mboten? Kayaknya enggak deh. Ya nyapa sih, nyapa palsu dari atas mobil. Dibuka kap di atasnya yang ada bukan langit-langitnya itu, dia menyapa. Itu bukan sapaan yang tulus, itu sapaan palsu dari pemimpin palsu, memberikan harapan palsu kepada rakyat-rakyat yang palsu. Ini saya dapat ilham ini tentang palsu tadi. Nggak saya pikirkan sebelum hari ini. Untung panjenengan dapat palsu ini. Cuma saya lupa inspirasi dari penyairnya namanya itu. Tapi R. Sarjono lupa. Nanti dicari. Nah, ada riwayat yang sangat mengharukan tentang perhatian Rasulullah kepada orang lain dari sahabat-sahabatnya. Kalau yang tadi biasa di stop perempuan berhenti lalu Rasulullah mendengarkan dengan baik, itu biasa. Saya kira masih bisa. Di dalam sebuah kitab Min Akhlaqin Nabi, kita bisa membaca contoh perhatian Rasulullah kepada orang lain yang sangat mengharukan. Diriwayatkan bahwa dalam sebuah pertemuan, sebuah majelis, ada seorang sahabat bernama Jabir Ibni Abdullah Al-Bajali. Dia tidak kebagian tempat duduk. Melihat sahabatnya seperti itu, lalu Nabi melepas gamisnya, melipatnya, lalu memberikannya kepada Al-Bajali seraya beliau berkata, gunakanlah ini sebagai tempat dudukmu. Pripun Pak Ketua? Kira-kira panjenengan lagi pakai jas mentereng, ndelak kancane kedinginan, tidak kebagian tempat duduk dalam sebuah pertemuan, apakah sanggup kita melepas jas mentereng kita lalu memberikannya untuk dijadikan tempat duduk? Nih siap Pak Ketua Ranting, copoten jaketnya, yang di luar enggak kebagian tikar, adem di luar, salai tekoni keri dari Pak Ketua Ranting. Itulah contoh akhlak Rasul, perhatian Rasulullah kepada sahabatnya, kepada orang lain, kepada mereka yang dipimpinnya. Angel-angel. Lah kok ngaku-ngaku mau mengikuti Rasulullah tapi tidak punya kesediaan yang cukup dari diri kita. Itu keinginan palsu. Itu satu. Perhatian yang tulus kepada orang lain. Waktu terus berlalu. Yang kedua, akhlak Rasulullah dalam pergaulannya dengan orang lain adalah kebiasaannya memberikan penghargaan atau pujian. Rasulullah sangat mengerti bahwa manusia itu senang dihargai, senang dipuji kalau mereka membuat prestasi. Pemimpin sekarang lebih senang dipuji daripada memuji, lebih senang dihargai daripada menghargai. Itulah bedanya pemimpin sekarang dengan pemimpin yang bernama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dikit. Kan beda-beda dikit kan? Kita ini dengan Kanjeng Nabi kan hanya beda-beda dikit.
Rasulullah itu sedikit marahnya. Kita marahnya banyak. Sedikit-sedikit marah. Beda sedikit kan. Nabi itu sedikit makannya. Bahkan sebelum kenyang beliau sudah berhenti. Kalau tidak lapar beliau tidak makan. Kita ini sedikit-sedikit makan. Rasain melar tubuhnya. Garuknya di depan banget. Jadi misalnya kan garuk begini. Kalau yang sedikit-sedikit makan tuh garuknya begini. Kayak garuk gendang. Garuk kendang. Saya jangan ada yang toleh kiri toleh kanan ya. Nanti ada yang tersinggung. Ini hamil kok enggak lahir-lahir tuh piye? Karena itu bapak-bapak jangan terlalu banyak makan. Sedikit saja makan. Kalau lebih biar dihabiskan oleh istri panjenengan. Biar merekalah yang melar. Gemuk itu tanda bahagia, kurus itu tanda menderita. Jadi ibu-ibu yang kurus itu pasti masih menderita. Yang sudah gemuk pasti sudah bahagia. Bapak-bapak, kalau istrinya gemuk, bersyukurlah kepada Allah karena bapak-bapak sudah berhasil membahagiakan istrinya. Kita sedikit bersedekah. Nabi itu sedikit-sedikit bersedekah. Kita sedikit memberi, Rasulullah sedikit-sedikit memberi. Muhammadiyah ingin meniru Rasulullah yang sedikit-sedikit memberi. Muhammadiyah membentuk lazismu untuk memudayakan sedikit-sedikit memberi kepada umat. Karena itu kalau ada lazismu, cari. Kalau belum ada, bentuk. Tapi di cabang cukup membuat kantor layanan, jangan membuat lembaga karena tidak boleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sangat mengerti bahwa manusia itu senang dihargai, senang dipuji. Kalau panjenengan membaca kitab-kitab hadis tentang kemuliaan para sahabat, rasa-rasanya panjenengan akan bingung untuk menentukan siapa di antara sahabat-sahabat itu yang paling istimewa bagi Rasulullah. Karena semuanya rasa-rasanya istimewa bagi Nabi. Contoh, siapa yang merasa lebih terhormat daripada Abu Bakar As-Siddiq? Yang oleh Rasulullah Abu Bakar itu dipilihnya sebagai kawannya yang terbaik, disebut sebagai kawan terbaik, dan dipilih untuk selalu menyertainya dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka. Di bukit di sebelah selatan Mekah, Nabi singgah selama 3 hari. Yang menemani adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sudah pernah lihat nama bukit dan nama gua itu? Gunung apa namanya? Gua Hira di Jabal Nur, tempat Nabi menerima wahyu. Gua Sur di sebelah selatan kota Makkah. Untuk menghilangkan jejak kepergian Nabi dan Abu Bakar dari orang-orang kafir Quraisy, Nabi ke sebelah selatan dulu dalam hijrah supaya dikejarnya ke selatan, padahal Nabi mau ke Madinah.
Strateginya luar biasa Kanjeng Nabi itu. Cerdas dalam memimpin, cerdas dalam memilih pilihan itu. Abu Bakar. Siapa lagi yang akan merasa lebih terhormat daripada Umar bin Khattab? Yang kata Nabi, Umar itu adalah manusia yang paling ditakuti setan. Jangankan manusia, setan saja takut. Siapa premannya Yosef Langon? Muhammadiyah harus punya ini, Umar ini. Jangan lalu ditakut-takuti lalu takut semua. Umar harus muncul. Kalau belum ada, harus ada. Kalau semuanya tidak ada yang sehebat Umar, maka didiklah anak-anak kita dengan kemampuan silat tapak suci supaya diwedeni. Nanti sambil pameran itu pakai pedang segala macam itu. Sudah ada tapak suci? Alhamdulillah. Di ranting-ranting hidupkan tapak suci supaya banyak Umar-Umar kecil yang bisa muncul untuk medeni wong sing macam-macam. Umar penting, jangan seperti Abu Bakar semua. Abu Bakar itu orang arif bijaksana, tapi nggak kayak Umar gitu. Dari tubuhnya nggak ada yang pantas jadi Umar ini. Cilik-cilik kabeh. Ada yang satu yang besar itu. Siapa lagi yang akan merasa lebih terhormat daripada Utsman bin Affan? Yang oleh Nabi, Utsman bin Affan itu diberi gelar Zunnurain, pemilik dua cahaya. Gara-gara apa? Gara-gara Utsman bin Affan itu menikahi dua putri Nabi. Tidak semasa, dua putri Nabi, pemilik dua cahaya. Para mertua yang saya hormati, sudah memberi gelar apa kepada menantu-menantu panjenengan? Menantunya sudah diberi gelar Sang Arjuna. Contoh misalnya, Nabi saja kepada istrinya memberi sebutan Humairah, duhai yang kemerah-merahan. Bapak-bapak pernah mengambil istrinya, duhai sang merah delima? Lah katanya mau niru Kanjeng Nabi, kepada istri saja tidak pernah memberikan panggilan terbaik. Paling-paling mbok nih, Ibu, sepulang dari pengajian ini tolong minta suami panjenengan untuk memberikan panggilan terbaik kepada panjenengan. Humairah, duhai yang kemerah-merahan. Loh kok ireng? Siapa lagi yang akan merasa lebih terhormat daripada Ali bin Abi Thalib? Yang kata Nabi, hubungan antara Ali dan dirinya sama halnya dengan hubungan antara Harun dan Musa. Hanya Ali bukanlah seorang nabi. Ini artinya Nabi sangat mengerti bahwa manusia itu senang dipuji, senang dihargai apabila mereka membuat prestasi. Itulah yang menyebabkan Rasulullah tidak segan-segan memberikan penghargaan, pujian kepada sahabat-sahabatnya, kepada siapapun yang sekiranya pantas menerimanya dari Rasulullah. Itulah yang menyebabkan Rasulullah itu begitu dicintai sebagai pemimpin. Tambah angel gitu ya. Pokoknya nanti pulang saya minta ibu-ibu betul-betul laksanakan ini. Minta suaminya memanggil panggilan terbaik. Mbuh opo karepe terserah. Dulu panggil D, saiki panggil mbokne, mae. Itu panggilan yang kurang keren itu. Kok panggil madam gitu loh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mencontoh kepemimpinan Rasulullah,
sehingga kita bisa meraih cinta dari orang-orang yang ada di sekitar kita, dari orang-orang yang kita pimpin. Maka kita pelajari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Maka yang pertama, perhatikan orang lain lebih banyak daripada kita memperhatikan diri sendiri. Bukan opo-opo aku, tapi opo-opo lo. Nah, itu perhatian lebih banyak kepada orang lain. Yang kedua, berikan penghargaan kepada orang lain kalau memang orang itu layak menerima penghargaan dari kita. Apresiasi dengan baik. Berikan pengakuan kalau memang dia pantas diberi penghargaan, beri penghargaan. Penghargaan tidak selalu berupa materi, tetapi cukup dengan ucapan yang baik. Itu sudah cukup. Tapi tergantung. Kalau pembantu penghargaannya ya pasti duit. Kalau tukang penghargaannya ya pasti ongkos. Jangan kerjaanmu apik teman. Ya nggak akan datang lagi dia kalau tukang. Ya. Tapi kan kita bukan para tukang. Ya. Nah, yang ketiga, Nabi itu terkenal dengan sifatnya yang pemaaf. Ini yang terakhir, karena sudah lewat ini. Contoh, ketika Rasulullah masuk ke kota kelahirannya, kota Mekah, sebagai pemenang dalam peristiwa Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, Nabi tidak membalas apapun yang dahulu mereka perbuat atas dirinya, yang telah mengusirnya dari tanah kelahirannya, dan mereka telah membunuh sahabat-sahabatnya. Nabi tidak membalas apapun yang mereka perbuat itu. Kalau Nabi mau pasti bisa. Nabi ketika itu masuk kota Mekah tanpa perlawanan. Sejarahnya panjang. Perjanjian Hudaibiyah yang sangat luar biasa. Nabi diprotes oleh sahabat, tapi Nabi tetap bersikukuh karena Nabi dituntun oleh wahyu. Apa yang menyebabkan ini? Gara-gara perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijriah, ketika ada perintah haji. Nabi ditahan bersama sahabat di Hudaibiyah. Ada perjanjian. Perjanjiannya salah satu yang paling tidak mudah diterima oleh sahabat adalah kalau ada yang mengganggu, kalau dari kalangan mukmin, maka dia akan menjadi tahanan orang-orang kafir Quraisy di Mekah, ditahan. Kalau dia orang kafir, dikembalikan kepada orang kafir. Siapa sing gelem? Siapa yang bisa menerima? Kalau ada tawanan dari mukmin, tetap berada di tangan orang-orang kafir. Jangan dilepas ke Madinah. Tapi kalau yang ditawan orang-orang kafir, kembalikan. Pak Ketua PCM, gelem. Semua yang dengan pikiran manusianya pasti tidak mau, tapi Nabi memilih ini. Apa akibatnya? Tawanan orang mukmin yang berada di tangan orang-orang Mekah itu tidak dikembalikan ke Madinah, ternyata dialah yang bisa mendakwahkan Islam kepada orang-orang kafir di Mekah. Tawanan musyrik, tawanan orang kafir yang sudah masuk ke Madinah lalu ditawan, dikembalikan ke Mekah, dialah yang bercerita tentang kebaikan-kebaikan masyarakat di Madinah. Sehingga banyak mereka yang ikut. Maka ini perlu ditiru oleh warga Muhammadiyah, oleh pemimpin-pemimpin Muhammadiyah. Sebarlah kader-kader kita ke tempat-tempat yang tadi belum ada rantingnya. Nah, itu penting niru strategi Nabi. Contoh Katut, wah Katut repot itu. Lalu kalau begitu, dibiarkan begitu, kalau sekarang bahasanya nggak bahaya tak? Terakhir nih, saya tidak mau panjang-panjang.
Ada riwayat tentang maafnya Nabi yang begitu besar kepada orang lain dalam sebuah pertempuran bernama Dhatur Riqa. Ketika pedang yang hampir saja membunuh Rasul itu jatuh dari tangan pemiliknya, lalu Nabi mengambil pedang itu dan membiarkan calon pembunuh yang gagal tersebut. Kira-kira bisa nggak kita ya? Ada orang berbuat salah pada kita, lalu kita punya kuasa untuk bisa membalasnya, tapi kita tidak mau membalas. Angel-angel. Tapi Nabi dengan sifatnya yang pemaaf biasa melakukan seperti itu. Utbah bin Abi Mu'id misalnya, yang ditugaskan oleh Abu Jahal untuk selalu menunggu Nabi ketika Nabi mau ke masjid sholat. Setiap Nabi lewat, Utbah memanggil, "Ya Muhammad." Nabi itu siapapun yang memanggil pasti menoleh. Nabi tidak jaim. Jadi kalau ada pemimpin masih jaim, itu bukan niru Nabi itu. Itu pasti niru Pak Jaim gitu. Ketika Nabi menoleh, Utbah meludahi wajah Nabi. Nabi marah? Enggak, tersenyum Nabi. Masih belum cukup, dilempari dengan kotoran unta. Hari kedua sama, hari berikutnya sama, sampai suatu hari Rasulullah tidak lagi menjumpai Utbah ini menyanggung dia di jalan. Lalu dia bertanya pada sahabat, "Adakah di antara kalian yang tahu kabar Utbah bin Abi Mu'id? Dia sakit ya Rasul." Lalu Nabi pulang mengambil sesuatu yang bisa dibawa, mau menjenguk Utbah, dan masih mampir ke pasar untuk menambahkan barang bawaannya. Begitu riwayatnya. Lalu sesampai di rumah Utbah, Nabi datang. Utbah bertanya, "Siapa kamu?" "Aku Muhammad." "Ada apa engkau kemari?" "Aku dengar engkau sakit, maka aku menjengukmu." Maka Utbah berkata, "Engkaulah wahai Muhammad orang pertama yang menjengukku ketika aku sakit ini. Bahkan Abu Jahal pun belum menjengukku, padahal sudah aku kirim utusan memberitahu kepada dia agar dia mengirimkan sesuatu kepadaku. Sampai sekarang engkaulah yang pertama." Utbah masuk Islam. Jadi kalau ada orang berbuat buruk, jangan dibalas dengan perbuatan buruk, balaslah dengan kebaikan. Itulah suksesnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cekap semanten atur kula. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf manakala ada kekurangan. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalaulah ceramah saya masih kurang panjang, silahkan kapan-kapan diundang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekalangkung, matur sekalangkung, matur sekalangkung. Wah, masih ada ini. Mantap, mantap. Matur sekalangkung Pak Ketua. Siap. Kalau pai semula.